Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deskadi Zahratunisa, NIM 1924-1010-2018 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 Data Mining. Untuk soalan pertama, jelaskan makna dataset dan jelaskan pula makna data training dan data testing. Jadi dataset di sini itu bisa disebut himpunan data atau data latih, yang istilahnya adalah sebuah himpunan data yang berasal dari informasi masa-masa lampau dan dikelola menjadi sebuah informasi. Kemudian untuk data training, diambil kata training yang berarti pelatihan atau pengujian, adalah data yang digunakan untuk melatih suatu algoritma, biasanya membentuk persentase dari keseluruhan dataset bersama dengan set pengujian. Kemudian yang ketiga itu ada data testing. Data testing atau pengujian, yaitu data yang dipakai untuk mengetahui performa atau pengujian dari suatu algoritma yang sudah dilatih sebelumnya. Dan ketika kita menemukan data baru yang belum pernah dilihat juga sebelumnya di data testing. Bagaimana cara penyusunan dataset? Yang pertama itu adalah pengumpulan data dan analisis. Yang kedua adalah perancangan database secara konseptual. Kemudian pemilihan DBMS, perancangan database secara logika, perancangan database secara fisik, dan yang terakhir itu ada pengimplementasian database. Jelaskan makna dari atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Jadi makna atribut dari dataset iris merupakan dataset multivariate atau bermacam-macam variasinya. Jadi dataset iris ini memiliki 150 sampel yang terdiri dari 3 spesies iris, yaitu Setosa, Virginica, dan Versicolor. Yang masing-masing spesies itu memiliki 50 sampel, dan 4 fitur yang diukur dari masing-masing sampel itu, yaitu petal length, petal width, sepal length, dan sepal width. Masukkan data iris sebagai array Dewey-Duansey di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, yaitu Sentosa, Versicolor, Virginica, dan Unknown. Ini merupakan data dari dataset tersebut. Jadi ini merupakan data iris yang ditampung ke variabel data. Nah, ini data-data yang diambil dari ini. Nah, ini kita masukkan ke variabel data. Sampai bawah. Nah, selanjutnya untuk Setosa sendiri, yaitu data iris yang tersimpan di variabel data dari indeks ke-0 sampai indeks ke-45. Jadi di slicing. Terus disimpan ke variabel Sentosa. Nah, dapat kita lihat di sini Sentosa dari indeks ke-0 sampai indeks ke-45. Begitu juga dengan Virginica, kita ambil dari indeks ke-45 sampai indeks ke-90. Nah, ini untuk yang Virginica. Nah, ini sampai indeks ke-90. Dan untuk Versicolor dari indeks ke-90 sampai indeks ke-135. Nah, ini. Dan yang terakhir itu ada unknown atau data dari indeks ke-135 sampai selesai. Nah, di sini saya akan menampilkan untuk variabel Setosa.
Coba kita play. Nah, untuk variabel Sentosa sendiri itu kan ini kan ada 0,2, 0,1, 3,5 sampai ini 0,4, 1,9, 3,8 dan 51. Nah, oke. 1,2, 1,4. Terus selanjutnya itu ada yang Virginica ya. Jadi kita lihat untuk tampilan data dari Virginica. Kemudian kita play. Nah, ini adalah tampilan dari Virginica. Selanjutnya adalah yang versi color. Nah, ini untuk yang versi color. Dan terakhir itu ada yang unknown. Dan tampilannya itu seperti ini sesuai dengan data yang udah di slicing sebelumnya. Oke, selanjutnya itu ada buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown dan berikan warna merah untuk Sentosa, hijau untuk versi color, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, ini untuk tampilan dari nomor 2, di mana kita disuruh nampilin data sesuai dengan warna yang diminta. Jadi di sini ada untuk petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Tadi kan disuruh bikin scatter plot ya. Jadi semua data dari petal length, petal width, sepal length, dan sepal width itu atributnya itu dipisahin, terus dimasukkan ke variabel. Nah, karena udah dipisahin dan dimasukkan ke variabel, jadi untuk memunculkan sepal width, sepal length, dan petal width, dan lain-lain ini, kita menggunakan cara yang seperti ini. Di mana di sini petal width itu kan berada di indeks ke 0 ya. Maksudnya petal width itu ada di indeks di kiri sendiri. Jadi dia itu merupakan indeks ke 0. Maka slicing untuk setiap kelas itu sama dan sintaksnya itu juga sama. Hanya berbeda dari penamaan variabel. Di sini untuk petal width adalah indeks ke 0, petal length 1, sepal width indeks ke-2, dan sepal length indeks ke-3. Dan penamaan variabelnya itu berada di sini. Indeks ke-0, 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya untuk memunculkan petal width,
Jadi untuk memunculkan sepaleng dan petal width sesuai dengan ini, kita menggunakan scatter ya, ini scatter plot. Dan di dalamnya itu memunculkan data dari variabel sepaleng dan petaleng, yaitu ini SL Sentosa, PW Sentosa, dengan color red gitu. Terus ini juga yang Virginica, PW Virginica dengan color blue, ini green dan yellow sesuai dengan tugas yang disuruh. Terus bagaimana tampilan dari sepaleng dan petal width tersebut? Coba kita jalankan. Nah, ini adalah tampilan dari sepaleng dan petal width. Di sini untuk ada warna merah untuk Sentosa, hijau untuk versi color, biru untuk Virginica, dan kuning untuk Unknown. Dan selanjutnya tampilan dari sepal width dan petal length. Ini merupakan tampilan dari sepal width dan petal length. Selanjutnya ada tampilan dari sepal width dan petal width. Ya. Nah, ini untuk yang sepal width dan petal width. Dan yang terakhir itu ada sepal length dan petal length. Bagaimana tampilannya? Coba kita lihat ya. Nah, ini tampilan dari sepal length dan petal length. Untuk melihat keseluruhan tampilan dari scatter plot-nya itu kayak gini. Nah, coba kita jalanin ya. Nah, ini merupakan tampilan keseluruhan dari scatter plot-nya tadi. Terus ini juga merupakan penjelasan dari nomor 6, bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas di scatter plot-nya. Nah, di sini kan ada warna merah untuk sepaleng, dan hijau untuk versi color, biru untuk Virginica, dan kuning untuk Unknown. Dapat dilihat di sini merahnya tuh ada di bawah, hijaunya ada di tengah, dan birunya tuh ada di atas. Dan kuningnya itu menyebar rata gitu. Terus yang nomor 7 itu
Perhatikan data yang berjenis unknown dan jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Di data unknown itu kan kuning, unknown, dia merupakan di bagian kelompok sentosa. Dan di sini dia di bagian kelompok versicolor, kemudian dia di bagian kelompok biru gitu. Jadi karena dia bercampur di merah, maka dia sudah merupakan kelas dari sentosa. Karena dia bercampur dengan hijau juga, dia termasuk kelas versicolor, dan biru untuk kelas virginica. Gitu. Oke, lanjut di nomor 8. Buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Kemudian berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Kemudian hint menggunakan perintah plot dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Nah, ini adalah jawaban dari nomor 8 menggunakan PLT plot, yaitu menyimpan data di sentosa menggunakan indeks ke I. Jadi, untuk membuat paralel koordinat plot dari data yang berkelas sentosa, versicolor, dan virginica itu menggunakan sintaks berikut. Caranya ialah dengan melooping jumlah data yang ada pada variabel sentosa. Terus di variabel sentosa ini, sentosa plot ini akan menyimpan plot dari variabel sentosa pada indeks ke I dengan warna merah. Lalu dimunculkan datanya. Coba kita lihat di data untuk variabel sentosa. Nah, ini untuk tampilan dari setosa. Jadi bentuknya itu kayak gini. Terus gimana buat tampilan untuk yang virginica? Nah, ini merupakan tampilan untuk yang virginica ya. Jadi bentuknya itu kayak gini. Dan selanjutnya itu untuk yang versicolor. Yang versicolor itu kayak gini. Nah, ini untuk yang versicolor. Terus yang terakhir itu ada yang unknown. Ini untuk unknown tampilannya rada acak kayak gitu ya. Nggak seimbang kayak sebelum-sebelumnya. Terus gimana bentuk kalau kita pilih semua?
coba kita play kalau ini kita pengen tahu bentuk kalau di play semua ya. Dari Sentosa, Virginica, Versicolor, dan Unknown. Nah, ini dia bentuk dari penampilan Sentosa, Virginica, Versicolor, dan Unknown. Karakter pengelompokan pada scatter plot-nya itu bentuknya itu kalau yang hijau itu dari sini meruncing ke sini. Kalau yang biru di sini dan merahnya di sini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.